selamat pagi siswa-siswi kelas 3B SDN 007 Cipaganti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pertemuan pertama kita akan belajar melalui video pembelajaran ya. Sudah pada semangat belum nih? Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Masih pada ingat kan? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Udah pada semangat belum nih? Coba ulangin lagi. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Semoga pada pembelajaran hari ini anak-anak bisa semangat ya untuk belajarnya. Sebelum masuk ke materi nih, Ibu mau tanya, hari ini hari apa ya dan tanggal berapa? Ya betul, hari ini hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita melakukan pembiasaan keagamaan dulu yuk. Diawali dengan membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan membaca doa kedua orang tua, dan diakhiri dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita melakukan pembiasaan harian ya. Coba ada yang tahu nggak nih apa pembiasaan harian pada hari Senin? Nah, pembiasaan harian pada hari Senin yaitu menyanyikan lagu nasional. Untuk pertemuan kali ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Semuanya sudah hafal? Jika belum, kita nyanyikan bersama-sama pada video berikut ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian siapkan terlebih dahulu ya buku catatan tema, buku tugas, dan juga alat tulis. Oke? Selanjutnya kita langsung ke materi pertama yuk. Dalam muatan SBDP hari ini, kita akan belajar tentang bunyi panjang dan pendek pada lagu. Ada banyak loh benda di sekitar kita yang menghasilkan bunyi. Ada bunyi yang terdengar panjang dan ada bunyi yang terdengar pendek. Nah, pada bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Nah, sekarang Ibu mempunyai video lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Pada tahu nggak nih lagunya? Kita nyanyikan bersama-sama yuk. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Ingin mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Di video lagu Kupu-Kupu yang Lucu tadi terdapat dua bunyi. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Sekarang kita tandai bersama-sama yuk mana kata yang merupakan bunyi panjang dan mana yang merupakan bunyi pendek. Simak ya. Dari lirik yang pertama nih, kira-kira mana ya yang memiliki bunyi panjang dan pendek? Kita nyanyikan ya. Sangat terdengar jelas ya, mana bunyi yang panjang dan mana bunyi yang pendek. Kita tandai ya. Kupu-kupu yang lucu.
Nah, selanjutnya pada lirik yang kedua nih, kita nyanyikan bersama-sama lagi ya. Nah, ini juga sangat terdengar dengan jelas ya. Ayo kita tandai. Kemana engkau terbang? Lirik selanjutnya ya. Sangat terdengar jelas ya mana bunyi yang panjang dan mana bunyi yang pendek pada lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Nah, sekarang kalian tulis ya di buku catatan lirik lagu ini beserta tanda-tandanya. Yeay! Nah, sekarang gimana nih? Sudah pada tahu kan perbedaan apa itu bunyi panjang dan apa itu bunyi pendek? Nah, untuk pembelajaran hari ini, setelah selesai pembelajaran, Ibu minta kalian untuk menghafal lagu Kupu-Kupu yang Lucu ya. Biar pada pertemuan selanjutnya, besok melalui Zoom meeting, kita akan menyanyikan lagu Kupu-Kupu yang Lucu bersama-sama, oke? Materi selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia. Simak baik-baik ya, dan bila ada materi-materi yang penting bisa dicatat, oke? Jangan lupa sediakan buku tulisnya. Dalam muatan bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita dapat menemukan kata-kata baru loh dari teks yang kita baca. Mulai sekarang, kalian harus terbiasa ya, setiap kali membaca teks, beri tanda pada kata-kata baru yang belum kalian tahu artinya ya. Jika kalian telah menemukan kata baru yang kalian belum ketahui artinya, setelah itu carilah arti kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Maka kalian akan mengetahui apa makna dari kata tersebut. Nah, sekarang Ibu sudah mempunyai teks nih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di teks ini sudah terdapat kata-kata yang ditandai ya dengan dicetak miring. Sekarang kita sama-sama yuk mencari tahu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pertama yaitu bergerak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari kata bergerak memiliki dua arti. Yang pertama, berpindah dari tempat atau kedudukan atau tidak diam saja. Contoh kalimatnya, tangan Anissa bergerak ke bawah dan ke atas saat sedang mengikuti gerakan tarian saman. Arti kata yang kedua yaitu melakukan suatu usaha atau mengadakan aksi atau berusaha giat dalam lapangan politik sosial. Contoh kalimatnya, komunitas peduli masyarakat bergerak mengadakan donasi untuk masyarakat yang terkena virus COVID-19. Kata kedua yaitu kaki. Dalam KBBI, makna dari kata kaki adalah anggota badan yang menopang tubuh dan dipakai untuk berjalan. Contoh kalimatnya, seekor ayam memiliki 2 kaki, sedangkan seekor sapi memiliki 4 kaki. Kata yang ketiga yaitu sirip. Dalam KBBI, makna dari kata sirip adalah kepak pada dada dan ekor ikan sebagai alat berenang. Nah, coba sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ibu sudah menandai ya mana sirip dari ikan. Nah, contoh kalimatnya yaitu salah satu fungsi sirip ikan adalah mendorong pemulihan ketika berenang. Kata terakhir yaitu sayap. Dalam KBBI, makna dari kata sayap adalah bagian tubuh beberapa binatang atau salah satu contohnya yaitu burung yang digunakan untuk terbang. Coba perhatikan, bagian yang sudah Ibu tandai itu dinamakan dengan sayap. Kalian pasti sudah pada mengetahui kan apa itu sayap.
Nah, salah satu contoh kalimatnya yaitu kepakan sayap burung merak sangat indah. Nah, tadi kita sudah menemukan kata-kata baru ya dalam teks ciri-ciri makhluk hidup. Lalu, tadi juga Ibu sudah memberikan contoh kalimatnya ya pada kata-kata tersebut. Sekarang Ibu mempunyai tugas nih. Dalam teks ciri-ciri makhluk hidup, terdapat beberapa kata yang harus kalian cari tahu artinya dan disusun menjadi sebuah kalimat. Yang pertama yaitu bernapas, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga tumbuh, dan yang terakhir berkembang biak. Kalian cari tahu arti katanya ya, dan tulis menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu kita akan belajar muatan matematika. Materinya yaitu membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Simak materinya baik-baik ya. Muatan selanjutnya yaitu matematika. Kali ini kita akan belajar tentang membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Coba sekarang Ibu mau tanya nih, sebelum datangnya pandemi, kalian pasti pernah kan datang ke kebun binatang? Nah, pengunjung kebun binatang itu bisa mencapai ribuan loh. Salah satu contohnya di sini yaitu 1.250 orang. 1.250 dinyatakan dengan lambang bilangan 1, 2, 5, dan 0. Nah, tahu dari mana nih kalau 1.250 dinyatakan dengan lambang bilangan 1, 2, 5, 0? Perhatikan ya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada lambang bilangan 1, 2, 5, dan 0. Kenapa bisa dikatakan 1.250? Karena angka 1 menunjukkan ribuan. Kenapa bisa disebut menunjukkan ribuan? Karena di belakang angka 1 terdapat 3 angka, yaitu 2, 5, dan 0. Jadi, setiap angka yang memiliki 3 angka di belakangnya disebut dengan ribuan. Selanjutnya di sini terdapat angka 2 nih. Nah, angka 2 ini menunjukkan ratusan. Kenapa ya disebut ratusan? Karena di belakang angka 2 terdapat 2 angka yaitu 5 dan 0. Jadi, setiap angka yang memiliki 2 angka di belakangnya disebut dengan ratusan. Coba perhatikan angka yang ketiga. Di sini ada angka 5. Nah, angka 5 ini menunjukkan puluhan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di belakang angka 5 terdapat 1 angka, yaitu 0. Jadi, setiap angka yang memiliki 1 angka di belakangnya disebut dengan puluhan. Sampai di sini anak-anak mengerti ya? Nah, yang terakhir ada angka 0 nih. Coba, ada yang tahu tidak kalau angka 0 ini disebut dengan apa? Menunjukkan apa? Ya, betul. Angka 0 terakhir ini menunjukkan satuan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di belakang angka 0 tidak terdapat angka lain atau angka ini tunggal. Jadi disebut dengan satuan. Sekarang Ibu punya tugas nih untuk kalian. Tugasnya yaitu bacalah bilangan berikut dan tuliskan di buku tulismu. Di sini terdapat 8 lambang bilangan ya. Contohnya yang A 1112 dibaca 1112 sesuai dengan tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Jangan lupa mengerjakannya di buku tugas tema ya. Materi selanjutnya yaitu muatan PPKN. Kita akan mengetahui nih apa saja makna dari sila pertama pada Pancasila. Coba sebelum ke materi, ada yang masih ingat nggak nih? Pada tahu nggak nih apa saja sila-sila dalam Pancasila? Kita sebutkan bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah pada hafal kan?
Buat yang belum hafal, harus hafal biar menjadi warga negara yang baik. Oke, sekarang simak materinya ya. Pelajaran terakhir nih yaitu muatan PPKN. Kita akan belajar memaknai sila pertama Pancasila. Coba tadi ingat apa sila pertama Pancasila? Ya betul, ketuhanan yang Maha Esa. Maka setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Coba lihat, di sini ada salah satu contohnya nih. Contohnya yaitu berdoa sebelum makan. Karena dengan berdoa sebelum makan, kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, yaitu berupa makanan yang sehat, yang nikmat, dan yang kita sukai. Itu harus disyukuri ya, dan jangan lupa setelah selesai makan, mengucapkan Alhamdulillah dan doa setelah selesai makan. Kalian pasti sudah terbiasa kan berdoa sebelum dan sesudah makan. Selain berdoa sebelum dan sesudah makan, kalian juga harus dibiasakan ya berdoa sebelum tidur dan berdoa lagi setelah bangun tidur. Mulai sekarang kita biasakan itu ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dan dilaksanakan dengan baik. Sebelum pembelajaran hari ini selesai nih, kita ingat-ingat dulu yuk, kita sudah belajar tentang apa saja sih hari ini? Yang pertama yaitu muatan SPDP, materinya tentang bunyi panjang dan pendek. Tadi Ibu sudah mencontohkan dalam lagu Kupu-Kupu yang lucu ya. Terus materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, tentang apa coba? Tentang makna kata dari teks ciri-ciri makhluk hidup. Ada tugas ya tadi ya. Terus yang ketiga kita belajar matematika. Tadi matematikanya itu kita belajar tentang membaca dan menulis lambang bilangan 4. Terus yang terakhir kita belajar PPKN ya. PPKN-nya itu tentang pengamalan sila pertama pada sila Pancasila. Anak-anak, jangan lupa ya, untuk hari ini Ibu sudah memberikan 2 tugas. Yang pertama bahasa Indonesia mengenai makna dari suatu kata dan dibuat kalimat. Yang kedua matematika yaitu tentang membaca lambang bilangan 4. Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Alhamdulillah ya, pada pertemuan hari ini kita mendapatkan ilmu yang cukup banyak karena kita membahas banyak materi. Nah, anak-anak jangan lupa terus pelajari materi yang kalian dapat hari ini biar tidak cepat lupa. Oke? Sekarang kita bersama-sama yuk mengucapkan hamdalah dan membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Terima kasih ya untuk anak-anak kelas 3B yang hari ini mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Semoga kalian tetap selalu semangat ya dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang selalu mendampingi anak-anaknya di tengah kesibukannya. Semoga kita semua selalu dipermudahkan dalam segala urusan dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan di buku tugas tema dan didokumentasikan lalu dikirimkan kepada ibu setelah selesai mengerjakannya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. I should fuck her in a Benz.